Acara selanjutnya penampilan dari peserta didik SD Negeri 4 Pamotan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Al-Barnamij Atali Tohuril Tolabi Ming Madrasati Al-Ibtidaiyah Al-Hukumiyah Ar-Rabi'ah Pamotan. Wa ayyuhum fatafaddol. Acara salajengipun penampilan saking murid-murid SD Negeri 4 Pamotan ingkang dipetugasi kaula sumanggaaken. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-temanku satu gugus. Dalam acara ini kami persembahkan drama teater. Terjadinya Bukit Gombel Semarang. Selamat menyaksikan. Sore itu cuacanya sangat mendung dan terlihat ada seorang perempuan berjalan menyusuri jalan Jatinangor. Dia sedang menangis, bajunya lusuh, rambutnya gimbal dan pakaiannya compang-camping. Aku tidak terima, ini tidak adil. Aku tidak menculik anak itu. Aku hanya menimangnya. Tak lelo 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 ledo. Aku tidak terima. Ternyata si perempuan ini belum lama diusir oleh warga karena dituduh menculik anak tetangga. Bukan aku tidak menculik bayi, bukan aku. Beberapa hari perempuan ini menyepi di sebuah bukit yang rimbun dengan beberapa pepohonan. Berhari-hari dia tidak makan dan juga tidak minum. Aku lapar, aku haus, aku tidak kuat. Akhirnya perempuan itu pun meninggal. Tidak lama kemudian muncullah angin yang menggulung di sekelilingnya. Semakin lama angin itu pun semakin membesar. Tiba-tiba muncullah makhluk jin yang wajahnya sangat menyeramkan. Ada yang menyerupai raksasa, ada yang menyerupai harimau, dan ada yang menyerupai ular. Kasihan perempuan ini. Dia mati dalam keadaan dendam. Aku sangat suka. Aku akan jadikan jasad perempuan ini untuk menakut-nakuti manusia. Aku sangat setuju. Aku nanti akan merubah wujud seperti perempuan ini untuk menakut-nakuti warga. Akhirnya jin ular itu merubah wujudnya menjadi seperti perempuan itu.
Akhirnya, dia lari menuju kampung untuk memberitahu warga yang lain. Hah? Siapa itu yang tidur? Aduh, ternyata rumah mayat. Gembel. Hoi, ono gembel. Ono gembel mati ning bukit. Kemudian, warga pun berbondong-bondong menuju ke bukit itu dan memakamkan jasad perempuan itu dengan lain. Hei para warga, kita sudah memakamkan jasad wanita gembel ini. Dan karena daerah itu belum bernama, maka ayo kita beri nama dengan sebutan Gombel. Dari kata gembel. Setuju? Setuju! Sudah, ayo kita pulang. Pada suatu sore menjelang maghrib, masih banyak anak-anak yang bermain di lapangan. Kita pulang, sudah menjelang maghrib. Ah, Mak, aku mau bermain dulu. Aku mau pulangnya nanti. Jangan ngeyel. Ayo semuanya pulang. Maka semua anak pulang ke rumah masing-masing, kecuali Pardi. Pardi masih saja bermain sendirian. Ah, enak-enak main, malah suruh pulang. Terserahlah, mau baru pulang. Tidak apa-apa, aku akan main sendiri. Arti gitu loh. Tiba-tiba di belakang Pardi terdengar suara perempuan. Nak, maukah ibu beri kamu kelereng yang banyak? Hah? Kelereng itu kan mainan anak-anak. Masa ibu punya kelereng? Nak, ibu punya banyak kelereng di rumah. Ayo ikut ibu. Pardi pun menoleh ke belakang dan betapa kagetnya Pardi karena yang dilihat adalah perempuan yang sangat menyeramkan wajahnya. Giginya bertaring tajam dan bibirnya menyeringah lebar. Ih, gembel. Gembel. Ah, ono wewe gombel. Dan dengan kesaktiannya, sosok perempuan itu pun memindah tubuh Pardi dan membawanya ke arah Bukit Gombel. Beberapa jam kemudian, warga berbondong-bondong mencari Pardi yang belum pulang dari bermain. Pardi, kowe iki neng ndi le? Kamu di mana? Pardi, ayo balik nak. Bapak Ibu, ayo kita berdoa, mohon petunjuk pada Tuhan. Berdoa, mulai. Bapak Ibu, aku punya petunjuk bahwa Pardi ada di Bukit Gombel. Ayo kita ke sana. Kemudian warga menuju ke Bukit Gombel dan ternyata benar, Pardi ditemukan tergeletak pingsan di Bukit Gombel. Warga pun membangunkan Pardi dan mempertemukan kembali dengan keluarganya. Alhamdulillah le, kowe iki mau neng ndi? Kamu di mana?
Kowe iki dia Pak Kele. Mak, maafkan Pardi ya Mak. Pardi janji kalau maghrib akan pulang ke rumah, tidak main terus dan sholat maghrib. Kapok Mak, kapok. Kisah ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa makhluk halus bisa menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Tapi jika iman kita kuat, insya Allah kita akan selamat. Mari kawan-kawan rajinlah beribadah dan patuh kepada orang tua kita. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya istirahat. Tetap di tempat, nggih. Untuk acara selanjutnya yaitu istirahat. Nanti akan dilaksanakan sesi foto bersama Ibu Korwil, nggih. Nanti dimulai dari seluruh Bapak Ibu guru dari SDN 1 Pamotan. Nggih, monggo nanti langsung maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama Ibu Korwil. Monggo. Yang pertama dari SD Negeri 1 Pamotan. Monggo saya persilahkan.
kala. Menginjak acara inti mewidul hasanah sekaligus doa kepada Bapak Haji Hasanun Soleh dipersilakan. Summa natakolla alal barnamij wal khamis al mau'idotil hasanah wa du'a alladhi sayak al mukarram Bapak Kiai Haji Hasanun Soleh. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wa tamashudahu alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Habibil Mahbub Habibi Rabbil Marbub wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram wal kiramah para asatidu asatidah ingkang tansah kula ta'zimaken khusus dhateng akhinal kiram wal kiramah panjenenganipun Ibu Hajah Markamah selaku Korwil Bidik Jam Kecamatan Pamotan yang berbahagia, ugi dhateng beliau Bapak pengawas berduha yang terhormat, Bapak dan Ibu guru asatidu asatidah dari 6 SD di Gugus Ki Hajar Dewantara, dari SD 1, 2, 4, 5 dan SD Sumberjo atau Gayam dan SD Islam segenap sivitas akademik yang terhormat, Bapak dan Ibu dari Panembating Projo barangkali yang rawuh, dari Bapak Lurah serta andahanipun ingkang minulya, dan anak-anak yang tercinta dari 6 SD 1, 2,
45 Suberjo dan SD Islam, yang lanang, yang cowok, yang ganteng-ganteng, yang putri, yang cantik-cantik, yang berbahagia. Anak-anak yang tercinta, kamu tadi datang ke sini bawa jajan tidak? Ada acara ini itu hasil dibosi seseorang atau urunan? Urunan apa ada yang ngebosi? Urunan apa yang ngebosi? Lah untuk itu mari kita doakan semoga yang memberikan kontribusi untuk acara ini diberi rezeki yang berkah, amin Allahumma. Rezeki yang berkah dan luas serta halal, amin Allahumma. Rezekine kathah lan barokah, kagem sangu ibadah, tindak haji lan umrah wonten ing Mekah, nuli ziarah wonten ing Madinah, mengko saged kondur malih wonten ing omah, anak putune padha bunga-bunga, tangga-tanggane padha seneng soalnya untuk oleh-oleh kudung karo kopiah, duwite luwih iso dienggo tuku sawah, lan nyekolahno bocah-bocah nganti TK, SD, SMP tekan kuliah, amin Allahumma. Alhamdulillah. Anak-anak yang tercinta, sekarang soalnya mulai berdiri. Tadi kamu kan berdiri, kenapa berdiri tadi? Kenapa Pak kalau sholawatan itu harus berdiri? Karena itu bentuk adalah tafaulan. Apa namanya? Kalau di Mekah dan di Madinah memang dekat dengan Ka'bah, dekat dengan makam Rasulullah. Di sini kan kita jauh. Agar terbentuk hati anak-anak, tarbiyah, mendidik kamu agar memiliki rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dibacakan namanya tiba atau kisah Nabi yang di dalamnya ada namanya mahalul. Apa Pak gunanya? Itu tafaulan untuk mendidik kita. Bayangkan saat itu, saat itu Nabi Muhammad mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Semuanya sudah pindah ke Madinah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan menantunya yaitu sahabat Ali. Saat rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy, Nabi berpesan kepada sahabat Ali, wahai Ali, silahkan kamu malam ini tidur di kamar tidurku dan pakai selimutku yang berwarna hijau. Aku dengan Abu Bakar akan hijrah dulu ke Madinah. Saat itu dikepung oleh kafir Quraisy yang mau membunuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tepatnya saat itu tanggal 27 Safar, tanggal 17 Safar. Kemudian Nabi alhamdulillah bisa keluar dari rumah karena kafir Quraisy, pemuda-pemuda yang membunuh itu tertidur karena kena doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi bisa keluar ke rumah. Kemana? Langsung ke Madinah? Tidak. Nabi bersembunyi dulu di Gua Sur, di Gunung Sur, yang arahnya adalah di sebelah selatan dari Mekah. Tidak langsung ke utara, karena memang Madinah itu ke utara, tapi ke selatan dulu untuk menghilangkan jejak. Di dalam Gua Sur selama 4 hari, tanggal 27, 28, 29 dan 30, akhirnya tanggal 1 Rabiul Awal Nabi baru keluar dari Gua Sur. Naik apa? Naik unta. Naik unta dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Madinah. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih 8 hari, sampailah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di Kuba. Saat di Kuba kemudian mendirikan Masjid Kuba yang pertama. Selang 4 hari, tanggal 12 Rabiul Awal baru Nabi menuju ke Madinah. Saat itulah
rakyat atau masyarakat Madinah merasa berbahagia dan senang karena Nabi sudah kelihatan melewati dari Kuba menuju ke Madinah. Apa yang dilakukan saat itu? Semua masyarakat di Madinah karena senang hatinya membuat pagar betis sambil membunyikan dufuk. Bunyikan ini. Jadi membuat baris apa? Memapak datangnya Rasulullah dengan melakukan apa syairnya? Tola'al badru alaina min saniyatil wata wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta. Sallu ala Muhammad. Saat itu Nabi datang dengan ontanya memasuki kota Madinah. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdoa. Yang pertama doanya apa? Allahumma, coba ini dibaca doanya. Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Artinya, ya Allah, berilah aku agar cinta kota Madinah sebagaimana aku cinta kepada kota Mekah atau melebihi cintaku kepada kota Mekah. Sehingga saat itu hadisnya diterjemahkan menjadi hubul waton minal. Hadisnya aslinya begitu. Hadisnya aslinya adalah Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubina makata au asyadda. Sehingga kita harus memiliki rasa cinta bangsa dan tanah NKRI. Sholawat taubat sebelum mati, sholawat ayo wong Gusti Allah ila akhirih. Alhamdulillah. Sehingga kita harus cinta bangsa dan tanah Abita bersama. Aku bangga Indonesia tanah airku. Alhamdulillah. Lah itulah makna dari kamu tadi berdiri, namanya mahalul qiyam. Kita membayangkan Rasulullah datang setelah dikejar mau dibunuh oleh kafir Quraisy, akhirnya selamat sampai di Madinah. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya anak-anak, kamu di sini kok kumpul ada apa? Iki lha apa? Dalam rangka apa? Maulid Nabi siapa? Nabi putra Nabi kekasih Nabiullah, Nabi penuntun Nabiullah, Nabi pemberi syafaat, manusia idolaku, manusia dambaanku, manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad. Yo. Ayo masuk. Vokalnya mana vokalnya?
Jadi kita datang di sini itu alaikum bil jamaah wala tafarraqu. Kalau bisa kamu itu selalu berkumpul, jangan sendirian. Sholat berjamaah dengan sholat sendirian itu bagus mana? Bagus berjamaah. Kalau sendirian itu ibaratnya seperti ini. Setan itu berupa serigala. Dia akan mudah akan membunuh kambing yang sendirian. Tapi kalau kambing itu berkelompok dengan jamaah, maka setan tidak akan bisa menggoda kita. Sebagaimana serigala tidak akan bisa mengambil kambing yang berjamaah. Alhamdulillah. Anak-anak yang tercinta, ini namanya apa? Ini namanya rezeki saya atau tidak? Rezeki ini Pak Kasan apa betul? Rezeki. Kalau ini apa namanya? Di dalamnya ada apa? Rezeki saya atau tidak? Tidak. Rezeki itu kalau ini sudah saya minum, contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum ya. Alhamdulillah. Itu yang masuk baru nama rezeki, yang ini belum rezeki. Barangkali nanti kutah, gitu. Barangkali nanti terus dimimik orang, berarti kan tidak milik saya. Seperti uang di dompet ini, uang saya tidak, rezeki saya tidak. Tidak. Kalau sudah saya manfaatkan, nanti misalnya saya berikan kamu untuk sawer, baru namanya rezeki saya, pahalanya jalan. Kalau saya gunakan untuk beli makanan, saya makan, berarti rezeki saya. Kalau ini belum rezeki saya. Seperti uang kita neng tabungan, neng BMT, neng bank, dadaan ada uang ratusan juta, rezeki saya tidak itu. Tidak, barangkali terus banknya bangkrut, akhirnya itu tidak rezeki kita. Maka rezeki kita itu yang kita makan atau yang kita tasarrufkan kepada untuk jariah atau untuk keluarga. Alhamdulillah. Anak-anak yang tercinta, tadi kita sudah belajar di awal bahwa kita rawuh ini untuk memperingati Maulid Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, Nabi itu jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Nabi itu jumlahnya 124.000. Berapa? 124.000. Nabi itu ada dari 324.000 ada rasulnya. Rasulnya berapa? 313 rasul. Berapa rasulnya? Dari 313 rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Saya ulangi. Nabi itu jumlahnya berapa tadi? 124.000. Terus kemudian dari itu ada rasulnya. Berapa rasulnya? 313. Yang wajib kita ketahui berapa? 25 nabi dan nabi yang paling miskin sampai siapa? Yuk. Nabi yang paling miskin. Ayo. Saya mulai dulu dari ini kan 6 SD ya. Saya beri hadiah kalau bisa. Nih. Ini berapa? Ini berapa? Oke. Saya tunjuk dulu biar nanti rata. SD 1 Pamotan mana? Diwakili boleh, 5 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Silakan maju sini. Oke, sini. Anak-anak yang tercinta, kaifiahnya, sunahnya, kalau kamu berombongan minimal 2 orang, itu harus 1 ditunjuk menjadi ketuanya atau imamnya. Ini ketuanya siapa? Imamnya? Kamu? Siapa? Musyawarah sih, imamnya siapa? Ketuanya? Kamu ya? Oke. Nanti kalau dapat hadiah ditutup kaca di sini. Namanya siapa? Juna. Juna. Alhamdulillah Juna. Sini Juna. Ketuanya harus tegas. Yang lain sebelah situ. Ini teman kita namanya Juna. Tadi pertanyaannya, siapa nabi yang paling miskin? Nabi Ayub. Betul?
Yuk. Nabi yang paling miskin itu bukan Nabi Ayub, Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa itu nabi yang tidak memiliki ayah. Dilahirkan dari seorang ibu namanya Ibu Maryam. Saat lahirnya tidak di kamar, lahirnya bahkan di tempat atau kebun kurma. Kemudian saat itu Nabi Isa diutus menjadi rasul saat umur 30 tahun. Selang 3 tahun kemudian mau dibunuh oleh umatnya, sehingga Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok di hari kiamat akan diturunkan ke bumi untuk membetulkan tauhid atau orang-orang Nasrani yang membelokkan agamanya. Itulah Nabi Isa alaihis, dan ibunya melahirkan Nabi Isa tanpa ada seorang ayah. Umur berapa saat itu, Pak? Ibu Maryam itu mengandung Nabi Isa umur 13. Umur berapa? 13 tahun. Tanpa seorang ayah, karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamil Nabi Isa dan lahir saat itu umur 13 tahun dan masuk ke umur 14 tahun. Dan meninggalnya Ibu Maryam itu umur 53 tahun. Nabi Isa 30 tahun diangkat ke langit. Kemudian yang kedua pertanyaannya, siapa nabi yang paling kaya raya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, betul ya? Karena Nabi Sulaiman itu ayahnya raja. Siapa ayahnya? Nabi Dawud alaihis. Tapi Nabi Dawud punya anak namanya Nabi Sulaiman, turunan raja, maka kaya raya. Nabi yang paling ganteng. Siapa? Nabi yang paling ganteng itu nabi yang tidak punya udel. Siapa itu? Nabi Adam. Siapa? Khalaqallahu bareng Adama wa tuluhu situna diraan. Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya tuluhu dhuwureku situna 60 diraan, 60 diro. 60 diro itu sakmene. Diro kita itu biasanya 55. Lah kita itu namanya diro itu 3 kali tubuh. Jadi tubuh kita kalau dibagi itu 1 diro. Nabi Adam itu tingginya 60 kali 60 berarti berapa? 3.600 cm. Berarti duri Nabi Adam itu berapa? 36 meter. Fakuluman bareng. Yadkhulul jannata ala surati Adam. Besok semua umatnya Nabi Muhammad kalau masuk surga akan berubah tingginya seperti Nabi, umurnya seperti Nabi Isa. Umur kita besok di surga itu 33 tahun rata-rata. Tinggi kita adalah 36. Pak bantale sak piro? Pak gulingi sak pinten? Berarti nabi yang paling gede dhuwur itu Nabi Adam, nggak punya muser karena nggak bisa dilahirkan dari seorang ibu. Nabi Adam tingginya 36 meter. Diroknya berapa? Tangannya diroknya Nabi Adam itu 12 meter tangannya. Alhamdulillah. Nah, ini hadiahnya. Nyoh dibagi ya temannya ya, kamu ketuanya. Dari SD? Ya terima kasih. Duduk dulu. Nanti dibagi terserah ketuanya. Yang adil nggih? Oke, yang adil. Anak-anak yang tercinta, sekarang kita masuk ke bahasan kedua. Nabi yang kita miliki Nabi siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ulangi, kalau dibacakan ayat Al-Quran jawabnya saya ulangi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam kehidupan kita itu ada contoh yang paling baik. Siapa itu? Nabi nuladolaku utama. Siapa kemarin yang ikut lomba macopat? Ada? Siapa? Nomor berapa? Nomor 2. Ada yang kemarin ikut lomba nyomocot nomor 1? Siapa? Ada? Yang kemarin ikut macopat SD mana? Ada? SD 5? Juara 1 ada, itu juara 2. Yang ikut mau cepat kemarin ada. Saya ulangi, nanti yang kemarin dapat juara 1 saat mau cepat saya suruh maju ke depan, saya beri hadiah. Ada? Oke. Nuladolaku utama marang Kanjeng Nabi. Saya ulangi, ada yang kemarin ikut lomba macopat? Macopatnya jenenge apa? Pangkur bareng. Baleni nggih. Nuladolaku utama tumrap marang Kanjeng Nabi, Rasul utusan Ilahi, kanggone wong alam sami. Dawah Nabi kutuk dan estoni supaya dadi wong mukti ing akhirat bakal entuk syafaat Nabi. Ya Rasulullah, bisa vokalnya? Gambang suling ya, bisa toh? Oke. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi asyani wa taraji. Atfataya jiratal alami. Ya sekarang masuk syairnya. Aku urip iki sing gawe sapa. Masuk. Aku urip iki tujuane apa? Sok yen mati sing tak gawa apa? Mlebu surga apa? Mlebu surga apa malah kecemplung neraka? Shallu ala Muhammad. Yang pertama, ini pertanyaan bagi SD 4 mana? SD 4 sini. Yang pertama tadi, kamu manai dulu, jangan angen sik. Aku urip iki sing gawe sapa? Ayo maju. Ayo cewek bisa 5. Oke, maju sini. Tak beri hadiah. Bisa, boleh 5, boleh 10. 5 orang. Cewek. Ayo maju. Nanti 4. Oke.
Giliran SD 5 dulu, maju. Nggak ada yang maju. Ganti. SD, tadi SD 1, ayo maju. Nah, 5 orang yang tadi gagal. Nanti ya gilirannya SD 5. SD 5 nanti. Tadi yang maju SD berapa? Sini. Sini, Mas. 1, 2, 6. 6, oke. Seperti biasanya, kalau kamu berjalan berlima, berdua, bertiga, maka harus ditunjuk menjadi ketuanya. Siapa ketuanya? Siapa namamu? Pilihan. Siapa ketuanya? Oke, yang ketunan ya. Oke, sini. Alhamdulillah. Siapa namamu? Irsat, Pak. Ya. Aku urip iki sing gawe sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Sing gawe? Gusti Allah. Sing gawe? Gusti Allah. Betul sing gawe Gusti Allah? Lah kok lewat bapak dan ibu berarti apa iki? Metune kok dizeli. Dari rahimnya ibu. Kenapa di rahimnya ibu? Kok tidak langsung diturunkan dari langit? Karena semua itu adalah lantarannya adalah ayah dan ibu. Allah ridho kalau ayah ibumu ridho kepadamu. Betul tidak? Nggih. Untuk itu lantaran ayah dan ibu lahirlah kamu, namanya siapa? Irsat. Nggih, alhamdulillah. Dadi diciptakan oleh aku urip iki sing gawe sapa? Sing gawe Gusti Allah. Lantaran bapak dan ibu. Sekarang kalau kamu di rumah, halo anak-anak, di rumah dengan ayah dan ibunya itu wajib berbakti atau durhaka? Apa bentuknya kamu berbakti dan durhaka? Contohnya begini, ada yang di rumah punya HP, yang punya Android, saat main di dalam kamar, kamu bermain Android, bermain HP. Terus ayahmu panggil, ibumu panggil, Nduk, Cahayu, kira-kira mbok terusno HP-nan apa semaur? Sapa sing semaur? Sapa sing semaur tok? Ora moro. Dalem mak, ganggu ayah gek main game kok, ndak boleh. Kenapa begitu? Karena kalau kamu dipanggil tidak mau menjawab atau dipanggil tidak mau mendatangi orang tua, maka cirinya kamu anak yang durhaka. Cirinya begitu. Kenapa Pak begitu? Ceritanya begini. Dulu ada namanya seorang wali, Abdul Aziz Abdabbah. Siapa namanya? Ini wali di sana. Abdul Abdabbah ini. Abdul Aziz namanya. Saat itu dia sedang tidur-tiduran di kamar. Ibunya memanggil, gak gelem semaur. Akhirnya karena ibunya memanggil, dia pura-pura tidur. Catatannya dia walaupun ibadah tetap masuk neraka. Ahli ibadah, malaikat datang, ya Abdul Aziz, percuma kamu ibadah, karena catatan kamu di arsy itu kamu adalah ahli neraka. Apa jawabnya? Ya malaikat, saya tidak peduli walaupun catatan saya di neraka, tetapi tetap saya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ridho tetap saya ikut, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus masih ibadah. Kemudian malaikat datang lagi, ya Abdul Aziz, ternyata kamu catatannya sekarang sudah berubah masuk ke surga. Apa jawabnya? Saya tidak peduli malaikat. Yang penting saya niatnya ibadah karena Allah memberikan saya untuk ibadah, maka tetap saya beribadah walaupun catatan saya di neraka atau di surga. Kemudian tanya, kepo dia, wahai malaikat, kenapa saat itu catatan saya di Lauhul Mahfuz saya masuk neraka? Kemudian malaikat berkata, saat itu kamu berumur 15 tahun. Saat dicatat amal kebaikan dan kesalahan kamu, ternyata kamu di situ tidak mau memenuhi atau menjawab panggilan dari ibumu, maka kamu masuk catatan ahli neraka. Untuk itu anak-anak, kalau di rumah kamu bermain HP, bermain Android, atau sedang tiduran dipanggil ayah di tubuhnya, harus
menjawab dalam bapak dalam ibu. Alhamdulillah. Nyoh tak kayak dia dum dewe ya. Ya, terima kasih. Salim. Alhamdulillah. Aku urip iki sing gawe sapa? Ya bareng. Aku urip iki tujuane apa? Aku urip iki tugase apa? Sok yen mati sing tak gawa apa? Mlebu surga apa malah kecemplung neraka? Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi Asyani wa daraji. SD Sumberjo. Pertanyaan kedua. SD? Oke, SD 4. Ini SD 4 ya? Ya oke. Pertanyaan yang kedua SD 4. Sini maju. Berani? Maju. Berdiri. Oke. Untuk SD 4. Tadi pertanyaan yang pertama, kita hidup yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua. Ini ketuanya siapa? Halo, ketuanya siapa? Ketuanya nanti. Kamu sini, Van Ridwan. Malaikat Ridwan. Ya, sini, Van. Ya, ini malaikat Ridwan ya. Malaikat Ridwan. Anak-anak yang tercinta, kalau kita diciptakan oleh Allah, yang kedua, aku urip iki tujuannya apa? Gusti Allah. Apa? Tujuannya Gusti Allah. Tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah limardotillah. Apa? Mencari ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah. Ridho Allah bertempat di mana? Ridho Allah itu bertempat di ridhonya orang tua. Jadi tadi bersambung dengan yang pertama tadi. Kalau kamu durhaka kepada orang tua, dipastikan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ridho Allah. Ridho dari Allah. Ridho Allah. Ridho Allah. Fi ridhol walidain. Fi ridho walidain. Wa sukhtullah. Wa sutullah. Fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah akan bertempat pada ridhonya orang. Maka itu penting, harus diridhoni bapak dan ibunya, terutama ibunya. Kasih sayang pertama kepada bunda. Bundaku tersayang, bundaku tercinta. Sekarang refnya, bundaku tersayang, bundaku. Coba alas ah. Ayo, pokoknya ayo. Bundaku tersayang, bundaku tersayang, bundaku tercinta, bundaku tercinta. Suaramu dhuwur ki ya? Ayo vokalnya ayo. Di bawah tapak kakimu, di bawah tapak kakimu, terdapatlah surga, terdapatlah surga. Maka yang harus kita hormati adalah ibu. 3 kali derajatnya dibanding ibu. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi
Berkali-kali. Sese. Kau mengandung, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ridwan. Jadi kita harus mencari ridho orang. Siapa itu? Bunda, ayo vokal, ayo. Bunda, bundaku tersayang. Haturannya, bundaku tercinta, bundaku tersayang. Jadi jaluk sawer kok malah rapal. Refnya yang kedua. Bundaku tersayang, Bundaku tersayang, bundaku tercinta, bundaku cinta, ku akan selalu berbakti, akan selalu berbakti, tidak akan durhaka, tidak akan durhaka. Shallu ala Muhammad. Tujuan kita mencari ridho Allah. Wis kasih gini, tuane gini. Yang lain duduk. Kancamu piro iki? Nah, itu apa ya? Wis, alhamdulillah. Dua selesai. Kita diciptakan oleh Allah. Kemudian apa tujuan kita dilahirkan? Tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang tercinta, kalau sudah diridhoi oleh orang tua, maka otomatis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Hai? Halo? Hai? Setiap pagi kalau kamu masuk di kelas itu pasti diawali dengan doa. Nggih. Yang pertama adalah doa agar kita ridho Islam agamaku, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabi. Sekarang begini, kalau bisa ditambahi doanya. Ada doa biar anak-anak diberi kecerdasan seperti cerdasnya para nabi. Mau? Mau? Oke. Allahumma rzuqna bareng. Ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa biar kita diberi kecerdasan seperti cerdasnya para nabi, diberi kefahaman seperti fahamnya para nabi, diberi ilham seperti ilhamnya malaikat muqarrabin. Siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ulangi. Allahumma